Perseteruan antara pesulap merah dan Gus Samsudin, Mafatihul Ghaib. Namanya saja pembuka hal-hal yang gaib. Di dalam tafsir ini dibahas secara panjang lebar mengenai hal-hal yang supranatural. Kalau ada kejadian yang seperti ini yang dialami oleh seseorang, maka ada dua kemungkinannya. Ada yang dilakukan karena motif, ada tujuannya, atau tanpa motif. Nah, inilah yang banyak yang dimiliki oleh para dukun ya. Ya, meskipun dukun itu sendiri sebenarnya sekarang maknanya sudah sangat luas ya. Ya, dukun dulu dalam bahasa agama diistilahkan dengan al-kahin. Ada dukun yang syar'i, ada dukun yang tidak syar'i. Kekeramatan itu tidak hanya dimiliki oleh orang-orang saleh. Seperti misalnya di Kalimantan ini ada Abah Gurus Kumpul, Guruta Abdurrahman Ambu Dalle, kekeramatan wali. Kita tidak percaya, ya kita tidak menjadi kufur. Ya harusnya kalau dia mau mengaku sebagai nabi, ya minimal punya kemampuan lah. Dajjal itu bisa menyemburkan tanah yang gersang. Saya bisa menggandakan uang. Saya bisa membuat orang kaya. Apalagi sampai pasang tarif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni. Sahabat-sahabat harmoni sekalian, saat ini kami sedang dalam perjalanan. Halo guys. Ini bareng anak-anak mau ke Penajam Pasir Utara. Jangan gangguin ayah dulu. Ini kita lagi di atas kapal penyeberangan dari Karyango menuju Penajam. Ya selamat. Kenapa sih gangguin ayah? Jadi kita mau nginap di Pantai Istana Amal. Di sana pantainya keren. Nanti kita sambil ini tuh cerita daun-daun. Nanti di sana kita sambil ngobrol-ngobrol soal pesulap merah versus Gus Samsudin ya. Jadi nanti kita akan membahas mengenai hal-hal supranatural ya dalam pandangan agama khususnya Islam. Nah, akhirnya kita alhamdulillah sampai di Pantai Istana Amal. Jadi teman-teman, seperti yang saya singgung tadi, kita akan membahas mengenai hal-hal yang berbau supranatural ya. Nah, kenapa tema ini yang saya angkat? Karena kita tahu sekarang lagi ramai di media sosial ya, perseteruan antara pesulap merah dan Gus Samsudin kalau saya tidak salah. Saya tentu tidak ingin memperuncing perseteruan mereka karena isunya sudah lari ke sana kemari, tapi saya ingin menyampaikan ini dalam perspektif Islam ya, dalam perspektif Al-Quran, karena kebetulan kemarin saya membahas tafsir surah Al-Kahfi dalam sebuah pengajian saya di Samarinda. Nah, kalau saya membawakan pengajian itu, yang saya jadikan rujukan itu biasanya tafsir Mafatihul Ghaib. Nah, ini sengaja saya bawa kitabnya ya. Nah, ini tafsir Mafatihul Ghaib karya Fakhruddin Ar-Razi, seorang ulama kenamaan, Sultanul Mutakallimin, dijuluki juga sebagai Syekhul Islam ya. Nah, ini salah satu tafsir yang sangat-sangat komprehensif ya. Malah ulama mengatakan kullu syai'in fihi illa tafsir. Semuanya ada di tafsir ini. Mafatihul Ghaib. Namanya saja pembuka hal-hal yang gaib. Nah, kebetulan yang saya bahas adalah surah Al-Kahfi. Nah, kita tahu dalam surah Al-Kahfi itu kan ada kisah tentang
sekelompok pemuda yang tidur dalam gua selama 309 tahun. Nah, ini kan hal-hal yang tidak masuk akal ya, yang di luar nalar, hal-hal supranatural lah. Nah, di dalam tafsir ini dibahas secara panjang lebar mengenai hal-hal yang supranatural. Nah, diistilahkan di sini fi'lun khariqun lil adati 'alal insan. Perbuatan yang di luar dari kebiasaan yang dialami oleh seseorang. Fadzaka imma ayakuna makrunan bid-da'wah aw la ma'ad da'wah. Nah, kata Fakhruddin Ar-Razi, kalau ada kejadian yang seperti ini yang dialami oleh seseorang, maka ada dua kemungkinannya. Ada yang dilakukan karena motif, ada tujuannya, atau tanpa motif. Nah, kita akan bahas. Nah, yang pertama, yang dengan motif. Nah, motifnya ini beragam. Nah, di sini disebutkan ada 4 motifnya. Nah, motif yang pertama, id'aul ilahiyah, mengaku sebagai Tuhan. Nah, ini ada peristiwa supranatural yang dilakukan oleh seseorang karena ingin mengaku sebagai Tuhan. Nah, seperti dicontohkan di sini, anna Fir'aun kana yadda'i ilahiyah wa kanat tadhharu khawariqul 'adat ala yadihi. Fir'aun di dalam Al-Qur'an, ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang paling tinggi. Karena kenapa dia mengaku sebagai Tuhan? Dia juga memiliki kemampuan yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh orang lain. Fir'aun itu tidak pernah merasakan lapar dan haus. Bahkan katanya dia tidak pernah merasakan yang namanya sakit, tidak pernah sakit. Jadi ibaratnya wajar saja kalau dia mengaku sebagai Tuhan ya, karena dia punya kemampuan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ya, manusia mana yang tidak pernah merasakan namanya sakit, yang tidak haus, tidak lapar. Namanya manusia pasti lapar, pasti haus. Nah, ini Fir'aun tidak lapar, tidak haus, tidak pernah sakit, dia mengaku sebagai Tuhan. Atau misalnya kama nukila dzalika aidan fi haqqid dajjal, seperti Dajjal nanti di akhir zaman datang mengaku sebagai Tuhan karena dia juga punya kemampuan yang tidak dimiliki oleh manusia biasa. Apa itu? Dalam riwayat, Dajjal itu bisa menghidupkan orang yang mati. Dajjal itu bisa menyemburkan tanah yang gersang. Bahkan dalam sebuah riwayat juga, Dajjal itu membawa api dan air, memperlihatkan surga dan neraka. Munculnya peristiwa-peristiwa yang luar biasa ini, yang supranatural, yang di luar nalar, yang mereka bawa, baik Fir'aun maupun Dajjal ini, la yufdilat talbis, sulit untuk diragukan. Artinya memang sangat meyakinkan, mengaku sebagai Tuhan. Neraka ya betul-betul seperti neraka. Surga ya surga betul, menghidupkan orang mati betul-betul. Nah, makanya kita bersyukur ya, tidak sehidup sezaman dengan Fir'aun ya. Waliyadzubillah, mungkin kalau kita hidup sama Dajjal ya kita juga mengakui Fir'aun ya sebagai Tuhan. Dan nanti di akhir zaman Dajjal datang mengaku sebagai Tuhan dan membawa kemampuan-kemampuan yang memang sangat meyakinkan sebagai Tuhan. Nah, makanya kita berdoa ya supaya kita tidak hidup di akhir zaman. Makanya Nabi mengatakan inna min syirarin nas may yudrikuhumus sa'atu wa hum ahya. Orang yang sangat jelek itu, sangat buruk adalah orang yang hidup ketika kiamat tiba. Ya, bertemu dengan Dajjal, ya, sulit kita untuk tidak mengakui Dajjal sebagai Tuhan karena dia punya kemampuan yang luar biasa. Nah, itu motif pertama. Kemudian motif yang kedua, id'a'un nubuwah, mengaku sebagai nabi. Jadi ada orang yang punya kemampuan, tujuannya, motifnya untuk mengakui dirinya sebagai nabi. Nah, meskipun belakangan ya, kita sering mendengarkan berita-berita, baik di Indonesia maupun di luar negeri, banyak orang yang mengaku sebagai nabi, tapi dia tidak punya kemampuan apa-apa. Jadi lucu juga itu. Ya, harusnya kalau dia mau mengaku sebagai nabi, ya minimal punya kemampuan lah. Ya, jangan mengaku sebagai nabi, ya tidak punya kemampuan. Ya, sama aja dengan manusia biasa. Nah, ini bisa saja ya, nah, sama seperti yang dialami oleh para nabi. Imma yakuna dzalikal mudda'i shadikan. Memang dia benar-benar sebagai nabi, para nabi dan rasul, 25 nabi dan rasul yang kita yakini. Mereka memiliki kemampuan-kemampuan yang luar biasa. Nabi dalam sebuah riwayat ya pernah keluar air dari ujung jari jemarinya ketika para sahabat sedang kehausan. Dalam riwayat Nabi pernah membelah bulan. Itu kan peristiwa-peristiwa yang luar biasa ya. Au kadziban, atau boleh jadi ada yang punya kemampuan yang supranatural tapi dia nabi palsu. Jadi ada juga nabi-nabi yang palsu yang punya kemampuan supranatural. Tapi sayangnya sekali lagi banyak yang mengaku nabi yang tidak punya kemampuan supranatural. Nah,
Itu motif yang kedua. Motif yang ketiga di sini wahwa id'aul wilayah. Tujuan kewalian. Kewalian di sini ya bisa juga kita pahami sebagai makna wali yang sesungguhnya, orang yang soleh, atau kewalian dalam motif kekuasaan. Kekuasaan politik, kekuasaan ekonomi, maksud ekonomi ya, atau dia ingin punya pengaruh di masyarakat. Nah, itu motif yang ketiga. Motif yang keempat di sini wa huwa id'a'us sihr wa ta'atus syaitan. Nah, ini karena pengaruh sihir dan ketaatan terhadap syaitan. Nah, ini yang banyak karena sudah terpengaruh oleh sihir, dia sudah menghambakan dirinya kepada syaitan, jin. Nah, kemudian dia punya kemampuan-kemampuan yang supranatural. Nah, inilah yang banyak yang dimiliki oleh para dukun ya. Ya, meskipun dukun itu sendiri sebenarnya sekarang maknanya sudah sangat luas ya. Ya, dukun dulu dalam bahasa agama diistilahkan dengan al-kahin. Nah, ini yang dilarang oleh Nabi. Ibaratnya dukun yang tidak syar'i karena memang mengajak kepada kemusyrikan. Nah, makanya Nabi dalam sebuah riwayat, man ata kahinan, siapa yang mendatangi dukun, fasaddaqahu bima yaqul, kemudian dia membenarkan apa yang dia sampaikan, meyakini apa yang dia ucapkan oleh dukun tersebut, lam yaqbalillahu sholatahu arba'ina yauman. Maka Allah tidak menerima sholatnya selama 40 hari. Nah, ini berbahaya ya. Kalau ada dukun yang tidak syar'i ini, yang memang mengajak kepada kemusyrikan, meminta pertolongan kepada selain Allah, nah ini hati-hati. Nah, ini bisa mempengaruhi keimanan kita. Nah, ini yang dilarang oleh Nabi. Nah, masalahnya sekarang dukun ini sudah mengalami perluasan makna. Nah, ada dukun beranak yang membantu persalinan. Jadi, ya dukun juga ada dukun yang syar'i, ada dukun yang tidak syar'i. Nah, kita tentu harus berhati-hati karena ini terkait dengan keimanan. Waliyadzubillah. Nah, ini motif yang keempat. Nah, itu jenis supranatural yang pertama tadi ya, yang disertai dengan motif atau tujuan. Nah, ada peristiwa-peristiwa yang supranatural tidak disertai dengan motif atau tujuan. Wa huwa an tadhhara khawariqul 'adat ala yadi insan min ghairi syai'in min ad-da'wa. Fadzalika al-insan imma yakuna salihan mardiyan indallah. Jadi ada peristiwa supranatural yang luar biasa yang dialami seseorang, ya dia tidak punya motif apa-apa, tidak ada tujuannya. Nah, ini biasanya dialami oleh orang-orang yang soleh, mardiyan indallah, yang memang diridai oleh Allah, memang diberikan oleh Allah kepada dia kemampuan-kemampuan supranatural karena kesalehannya. Tapi dia tidak menyampaikan, dia tidak punya motif, maksud, tidak ada tujuannya. Imma ayakuna khabisan mudniban. Ada kejadian-kejadian supranatural yang dialami oleh orang-orang yang tidak soleh, para pelaku maksiat, para pendosa. Nah, jadi bisa saja ya, kekeramatan itu tidak hanya dimiliki oleh orang-orang soleh. Jadi bisa saja dialami oleh para pendosa. Mangkana mardudan an ta'atillah. Ya, boleh jadi terkadang terjadi peristiwa yang luar biasa dialami orang-orang yang tidak taat. Fahadha al-musamma bil istidraj. Nah, ini dinamakan dengan istidraj. Nah, inilah perbedaannya ya. Kalau orang-orang soleh punya kekeramatan, dinamakan al-karamah, kekeramatan. Seperti yang dialami oleh para wali ya, para ulama yang sangat dekat dengan Allah. Seperti misalnya di Kalimantan ini ada Abah Gurus Kumpul. Nah, sering kita dengarkan cerita-cerita kekeramatan beliau. Atau di Sulawesi misalnya Guruta Abdurrahman Ambu Dalle. Nah, itu banyak juga kekeramatannya. Nah, jadi kalau orang-orang yang soleh itu diistilahkan dengan al-karamah, tapi kalau orang yang tidak soleh diistilahkan dengan al-istidraj. Nah, kemudian panjang pembahasannya, saya langsung saja ke pembahasan tentang perbedaan antara al-mu'jizat, al-karamah, dan al-istidraj. Ada perbedaan antara al-mu'jizat dan karamah. Jadi kalau mu'jizat itu diberikan kepada para nabi dan rasul, sedangkan al-karamah itu diberikan kepada orang-orang yang soleh, orang-orang yang dekat dengan Allah. Nah, tapi perbedaannya, kalau mukjizat yang diberikan kepada Nabi itu untuk memperkuat dakwahnya, supaya orang yang tidak beriman bisa menjadi beriman. Karena tujuannya Nabi berdakwah, diutus oleh Allah itu kan untuk membawa umatnya dari kekafiran kepada keimanan kepada Allah. Diberikanlah hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang gaib dalam rangka untuk memperkuat dakwahnya para nabi dan rasul. Nah, itu namanya mukjizat. Dan itu wajib diimani. Jadi kalau kita tidak mengimani
mukjizat yang dimiliki oleh para nabi dan rasul itu, maka kita kufur. Berbeda dengan al-karamah. Al-karamah itu falaisal jahlu biha kufran wala ma'rifatuha imanan. Kalau kita tidak mengakuinya, kekeramatan yang dimiliki oleh wali, misalnya kita dengarkan cerita-cerita kekeramatan wali, kita tidak percaya, ya kita tidak menjadi kufur, karena ini tidak terkait dengan keimanan dan kekufuran. Berbeda dengan mukjizat. Kalau mukjizat memang harus diyakini, karena ini terkait dengan kekufuran dan keimanan. Li'annal mu'jizah yajibu zuhuruha. Mukjizat itu wajib dimiliki oleh para nabi dan rasul. Sedangkan al-karamah fala yajibu zuhura. Kekeramatan itu tidak wajib dimiliki oleh seorang wali, orang yang soleh, orang yang dekat dengan Allah. Karena banyak juga orang yang soleh yang dekat dengan Allah, wali, dia tidak punya kekeramatan, dia biasa-biasa saja, sama seperti kita. Tapi ada juga wali, orang-orang soleh yang diberikan oleh Allah kekeramatan. Kemudian perbedaan antara al-karamah dan al-istidraj tadi. Inna sahibal karamah la yasta'mithu bitilkal karamah bal inda zuhuril karamah yasiru khawfuhu minallahi ta'ala asyad. Ini perbedaannya. Kalau orang yang memiliki kekeramatan membuat dia semakin takut kepada Allah, bukan membuat dia semakin bangga, sombong, yaitu wali, ya. Amma sahibul istidraj fa innahu yasta'nisu bidzalika alladhi yadhharu alaihi wa yadhunnu annahu innama wajada tilkal karamah bi annahu kana mustahiqqan laha wa hina idzin yastahqiru ghairahu. Inilah istidraj, ciri-cirinya istidraj. Ada orang yang diberikan kemampuan supranatural, dia menganggap dirinya pantas dan dia menganggap kecil orang lain, menghinakan orang lain, dan bahkan dia membanggakan dirinya, dia sombong. Ini yang berbahaya. Fala jarama taral muhakkikina yakhafuna minal karamah kama yakhafuna min awa'il bala. Ini perbedaannya juga. Para wali, orang-orang saleh, para ulama itu mereka kebanyakan menghindari yang namanya kekeramatan itu. Karena itu tadi, jangan sampai kekeramatan yang dia miliki itu membuat dirinya menjadi sombong. Itu ulama yang betul-betul ulama, ya, wali. Para wali itu tidak memproklamirkan kekeramatannya. Dia tidak punya motif atau apa. Memang pemberian dari Allah. Yang biasa itu yang cerita adalah masyarakat-masyarakat yang menyaksikan kekeramatan wali tersebut. Dia tidak mengaku. Apalagi sampai pasang status, saya punya kekeramatan. Saya bisa menggandakan uang. Saya bisa membuat orang kaya. Apalagi sampai pasang tarif. Ya, wali itu kalau punya kekeramatan, ya nggak seperti itu. Karena memang sejatinya mereka sangat takut yang namanya dengan kekeramatan. Karena jangan sampai dia menjadi orang yang sombong. Berbeda dengan istidraj tadi. Ya, memang ya biasanya dia menganggap dirinya sebagai sombong. Jadi ini perbedaannya istidraj, ya. Jadi istidraj itu pemberian yang diberikan oleh Allah kepada seseorang membuat dirinya lalai. Yang seharusnya dia semakin bersyukur, dia semakin beribadah kepada Allah, rajin beribadah, tapi sebaliknya, dia malah semakin menjauh dari Allah. Itu ciri-cirinya istidraj. Berbeda dengan kekeramatannya. Falamma a'tahu Allahu al-'atiyah al-kubra amarahu bil istighali bi khidmatil mu'ta la bil farh bil 'atiyah. Ini kata kuncinya. Ketika Allah memberikan seseorang pemberian yang luar biasa, yang sangat besar, sebenarnya Allah menginginkan dia menyibukkan dirinya untuk berkhidmat kepada yang memberikan dia kemampuan tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. La bil farhi bil atiyah. Bukan semata-mata bergembira dengan pemberian yang diberikan kepadanya. Jangan bergembira dengan kemampuan tersebut, tapi sebenarnya sejatinya Allah ingin kamu semakin dekat dengan dia. Itu kata kuncinya. Apapun pemberian dari Allah, ya tentu kita harus semakin bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Oke, saya kira demikian video kali ini. Semoga bermanfaat kepada teman-teman sekalian. Dan kalau teman-teman menganggap ini bermanfaat, silahkan di-share kepada teman-teman yang lain. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wallahul hadi ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni.